pagi Bu. Pagi Mbak. Perkenalkan, saya perawat ASI yang bertugas pada pagi hari ini. Sebelumnya saya akan bertugas dari pagi sampai siang nanti ya Bu ya. Di sini tujuan saya kesini, saya ingin sedikit menjelaskan tentang atau sedikit mengkaji tentang pemahaman Ibu tentang penyakit yang Ibu derita saat ini, yaitu penyakit HIV ya Bu ya. Sebelum saya mulai, izinkan saya bertanya dulu, ini dengan Ibu siapa kalau boleh tahu? Ibu Sari. Oh iya, Bu, waktu yang saya perlukan mungkin sekitar 5-7 menit saja. Saya akan memberikan pertanyaan, nanti Ibu coba jawab ya Bu ya. Kalau Ibu ada pertanyaan bisa ditanyakan kembali ke saya. Nah, sebelum saya mulai, apakah ada yang Ibu tanyakan? Tidak ada. Kalau gitu kita mulai ya Bu ya. Oke, di sini saya ada membawa leaflet atau perantara kita untuk membahas tentang penyakitnya Ibu. Nanti bisa dipegang supaya mungkin Ibu bisa menjawab pertanyaan saya berikan nanti. Nah, untuk pertanyaan pertama, Ibu sudah tahu sih pengertian dari penyakit yang Ibu derita saat ini itu apa sih Bu? Kalau boleh tahu. Masih teman-teman mendengar Mbak ya, setahu saya. Oh iya betul. Jadi penyakit HIV ini memang penyakit yang menular ya Bu ya ke orang-orang terdekat kita, tapi penularannya itu tidak semata-mata dari udara, tidak melalui, bisa dari hubungan seksual ataupun dari air wadahnya kita atau air liurnya kita, atau mungkin dari jarum suntik juga bisa. Nah, itu kan tadi penyakit tentang pengertian penyakit HIV ya Bu ya. Nah, kalau misalnya kita mengetahui orang yang sudah terinfeksi HIV itu seperti apa sih Bu? Cirinya itu seperti kayak sariawan yang sudah maksudnya sariawan yang lama sembuh, terus Oke, untuk mengetahui orang yang sudah terinfeksi HIV itu bisa dengan hanya melalui penglihatan saja, karena pada kenyataannya pengidap HIV terlihat sangat sehat. Satu-satunya cara untuk mengetahui itu bisa dengan melakukan tes darah seperti itu. Jadi bisa terdeteksi hanya dengan tes darah, karena HIV itu kan gejala awalnya ya Bu ya. Nanti setelah masuk di AIDS baru akan timbul gejala-gejala lainnya. Seperti itu. Kemudian kalau untuk cara hidup yang positif bagi orang yang sudah penderita HIV, kira-kira Ibu tahu tidak? Oh, enggak tahu ya. Nah, untuk cara hidup yang sudah penderita yang sudah positif ini, terutama untuk Ibu, yang pertama itu pastikan istirahat yang cukup. Kemudian penuhi asupan nutrisinya ya Bu ya. Jadi jangan sampai nutrisinya kurang. Kemudian hindari stres dan minum obat sesuai dengan anjuran dokter. Jadi kalau misalnya sudah diberikan obat, diminum secara teratur ya Bu ya, supaya penyembuhan HIV-nya lebih cepat. Kemudian di sini saya akan menjelaskan ya Bu ya tentang pencegahan HIV melalui hubungan seksual dengan ABC, atau yang pertama itu absen dari seks, yaitu tidak berhubungan ya Bu ya, karena kan dia penularannya kan bisa lewat seksual juga kan Bu ya. Kemudian berlaku saling setia, jadi tidak gonta-ganti pasangan Bu, tidak boleh itu. Kemudian cegah dengan kondom atau antiseptik. Oke Bu, itu sedikit penyampaian dari saya. Terima kasih atas kerjasamanya ya Bu ya. Sebelum saya kembali, apa ada yang ditanyakan Bu? Oke, tidak ada. Terima kasih untuk waktunya. Nanti saya akan kesini lagi sekitar jam 2 nanti untuk pemeriksaan tekanan darah ya Bu ya. Sekali lagi terima kasih. Saya permisi, selamat siang Bu. Oke, selamat pagi Mbak. Pagi Mbak. Kemarin kan Mbak sudah ke rumah sakit untuk meminta konseling terkait dengan obat-obatan ya Mbak ya, yang Mbak gunakan. Nah, di sini saya akan membantu Mbak untuk melepaskan diri atau mungkin sedikit mengurangi penggunaan obat-obatan yang Mbak gunakan saat ini. Sebelum saya mulai, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Asri, perawat yang akan menangani Mbak sampai nanti prosesnya selesai ya Mbak ya, atau sampai Mbak bisa terlepas dari obat-obatan yang Mbak gunakan saat ini. Sebelum kita memulai untuk proses ngobrol santainya, izinkan saya bertanya, kalau boleh tahu ini dengan Mbak siapa? Mbak Airin. Oh iya, Mbak Airin. Oke. Kira-kira kalau boleh tahu nih, kan Mbak sudah menggunakan narkoba atau obat-obatan tertentu itu udah lama ya. Boleh tahu nggak kira-kira ada permasalahan apa yang mendorong Mbak sampai menggunakan obat-obatan terlarang ini? Jadi Mbak kan kemarin saya kan cek HIV, Oh iya. tapi kan itu belum tahu positif belum. Tapi saya kan kepikiran terus, stres, jadi saya alihkan pikiran saya tuh ke narkoba untuk menenangkan diri saya tuh kayak macam saya pakai narkoba aja sekali tenang. Oh seperti itu. Jadi permasalahan di sini Mbak mengalihkan diri dari penyakit yang Mbak takuti itu ke stres. Oke, jadi di sini Mbak mengalihkan stresnya Mbak terkait dengan pemeriksaan
HIV tadi ke obat-obatan saat ini ya Mbak ya. Oke. Untuk permasalahan terkait penyakitnya ini kan belum diketahui pasti positif atau tidaknya. Jadi di sini yang menurut saya coba untuk berpikiran positif saja, semoga saja tidak terkena. Nah, kalau untuk mengurangi, oke, jadi seperti yang saya bilang tadi, untuk mengurangi Mbak menggunakan obat-obatan terlarang ini sebenarnya ada beberapa cara, tapi cara yang paling gampang yang menurut saya bisa untuk mengurangi penggunaannya itu bisa dengan menerapkan pola hidup sehat. Seperti misalnya Mbak ingin mengonsumsi obat, coba untuk diganti dengan seperti permen atau mungkin buah-buahan yang lebih sehat. Lakukan rutinitas itu setiap hari, kemudian olahraga atau mungkin pergi bersama teman-teman Mbak untuk menghilangkan stres terkait dengan pemeriksaan yang Mbak lakukan kemarin, supaya penggunaan obat-obatan itu tidak terjadi lagi, sehingga bisa lebih dikontrol. Jadi intinya kalau misalnya Mbak ingin lepas dari obat-obatan yang Mbak konsumsi saat ini, ya coba untuk terapkan pola hidup sehat dan berpikir positif. Semoga saja hasil tesnya nanti negatif ya Mbak ya. Oke, mungkin itu saja sedikit solusi dari saya. Nanti coba dijalankan perlahan. Seperti yang Mbak jelaskan tadi, jika saya ingin minum obat-obat terlarang tadi itu kan bisa menyalurkan dengan cara makan buah-buahan atau tidak jalan-jalan bersama teman-teman. Kadang-kadang ini kan biasa kan sakit badan kalau nggak minum obatnya itu. Terus cara menghilangkannya itu bagaimana Mbak? Oke, untuk penyakit sakit badan yang berita ya mungkin ada keluarga dong pasti Mbaknya. Itu coba minta diurut atau dipijat. Kalau tidak bisa juga coba untuk menggunakan obat penghilang nyeri, tapi tetap harus diresepkan oleh dokter supaya Mbak tahu penggunaannya itu seberapa lama. Jangan menggunakan obat-obatan yang tidak ada di resep dokter karena itu berbahaya. Mungkin seperti itu. Ada lagi Mbak? Tidak ada. Oke. Untuk jadwal selanjutnya nanti akan saya konfirmasikan segera. Untuk rencana yang tadi dilakukan perlahan ya Mbak ya, karena itu mungkin akan sedikit terganggu ya, karena tidak terlalu biasa dilakukan kan, jadi dicoba untuk dijadikan rutinitasnya. Mungkin itu saja. Terima kasih untuk waktunya. Untuk jadwal selanjutnya akan saya konfirmasikan segera. Terima kasih Mbak Iren.